tetap teragungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku Bapak GM Dompet Duafa. Yang kami hormati Ustadz Ferry Setiawan yang akan mengisi kajian online pada siang hari ini. Langsung ya. Semoga dengan hadirnya kajian online siang hari ini menjadikan amal baik dan menambah ilmu agama bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di sini saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi. Acara ketiga, yaitu acara inti, Mau'idhatul Hasanah. Acara keempat, sesi tanya-jawab. Dan acara kelima, doa beserta penutup. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Sebelum acara demi acara kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini nanti lancar dan tiada halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah kelancaran dalam acara sore hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Maya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih atas pembacaan Gema Wahyu Ilahi tadi. Semoga bermanfaat, khususnya bagi si pembaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ferry Setiawan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, khususnya muslimat Indonesia yang ada di Hong Kong, bagaimana kabarnya Bu? Sehat semuanya, nggih? Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, bahan nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat taufik dari Allah ini kita masih bisa untuk menghadiri kajian online kita pada hari Ahad ini. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak diakuinya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita spesial pada hari ini adalah tentang Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara maulid, ada istilah maulid, ada istilah maulud. Ya, kadang kita sering mendengar apa itu maulud, ya, apa itu maulid. Nah, kalau berbicara istilah maulid, maulid ini adalah waktunya. Jadi waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara maulud, berarti adalah siapa yang dilahirkan. Jadi kalau maulud ini adalah siapa yang dilahirkan, kalau maulid ini adalah waktu lahirnya. Dan kita masih di era di bulan Rabiul Awal, yaitu kita alhamdulillah pada hari ini kita memasuki pada tanggal ke-15 Rabiul Awal. Jadi malam ini tanggal 15 malam bulan purnama, tengah-tengah di bulan Rabiul Awal. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika lahirnya Nabi dan dengan dinamakannya Nabi ini dengan nama Muhammad, kalau kita sering membaca
kitab Al-Barzanji itu ada disebutkan wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Dan berilah nama nanti bayimu nanti kelak ini dengan nama Muhammad li'annahu satuhmadu uqbah. Karena kelak dia akan dipuji pada akhirnya. Jadi nama Muhammad saat itu memang bukan nama yang populer di kalangan bangsa Arab. Jadi mereka lebih populer dengan nama-nama seperti dinisbatkan kepada berhala mereka atau nama-nama yang tidak seperti yang dimiliki oleh baginda Nabi dengan nama Muhammad. Nama yang sangat asing. Dan bulan Rabiul Awal bagi orang Arab jahiliyah saat itu adalah bulan yang nilainya tidak seistimewa dengan bulan-bulan yang seperti bulan-bulan haram, seperti bulan Muharram, seperti bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan juga bulan Dzulhijjah. Karena apa? Mereka lebih mengagungkan kepada 4 bulan ini. Kenapa? Karena saat itu mereka tidak menahan diri untuk tidak berperang. Mereka berdamai karena mereka fokus untuk beribadah di Baitullah, yaitu melaksanakan haji atau melaksanakan umroh tentunya. Dan bulan Rabiul Awal ini terasa istimewa dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya orang Arab ini tidak menganggap bahwa bulan ini bulan yang spesial. Padahal kalau secara bahasa kita lihat Rabi ini adalah musim semi sebenarnya. Kalau di negara yang 4 musim, musim semi ini termasuk bulan yang spesial. Tapi di sini bagi orang Arab saat itu bulan Rabiul Awal tidak memiliki makna istimewa. Dan setelah dilahirkannya baginda Nabi ada sebuah keistimewaan terutama bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mengingatkan kita kepada lahirnya sosok yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas saya ingin bercerita tentang bagaimana kisah-kisah atau menjelang kelahiran dan sesudah dilahirkannya baginda Nabi SAW. Supaya apa? Karena salah satu perkara yang bisa mengantarkan kita untuk semakin cinta kepada seseorang adalah kita tahu sirahnya, kita tahu sejarahnya, kita tahu biografinya. Terlebih biografi seorang yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sebelum kelahiran Nabi SAW, bangsa Arab tentunya dalam masa kejahilian mereka. Kita tahu bahwa tahun dilahirkannya baginda Nabi adalah tahun gajah, di mana tepatnya saat itu adalah tahun 571 Masehi. Dan waktu itu belum ada penanggalan tahun Hijriah. Penanggalan Hijriah adalah ketika dihitung baginda Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi ketika tahun itu, tahun Masehinya adalah 571. Pada tahun sebelumnya, yaitu 570 Masehi, kota Makkah dan sekitarnya ini dilanda kekeringan yang luar biasa. Artinya sebelum kelahiran Nabi SAW mereka ditimpa kekeringan, ditimpa suatu permasalahan hidup mereka. Dan kita tahu ketika 2 bulan sebelum kelahiran Nabi SAW ada pasukan bernama pasukan gajah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil. Surat Al-Fil artinya gajah, yaitu Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau melihat wahai Muhammad bagaimana Tuhanmu memperlakukan kepada pasukan gajah ini. Maka ketika serangan pasukan gajah ini di kota Makkah, yaitu yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim yang bernama Abrohah. Dan Abrohah ini adalah seorang raja Yaman yang beribu kotakan di kota Sana'a. Dan sampai sekarang ibu kota Yaman juga ada di Sana'a. Nah, ketika itu Abrohah membawa pasukan yang banyak dan menunggangi hewan yang sangat besar, yaitu gajah. Dan gajah yang paling besar adalah gajah yang ditunggangi oleh Abrohah. Kenapa? Atas motif apa Abrohah ini mendatangi Makkah dan hendak menghancurkan Ka'bah?
Karena sejatinya dia adalah seorang yang beragama Nasrani. Dan dia mendirikan sebuah gereja yang menjulang tinggi, namanya gereja Dzulqulais. Ya, dinamakan Dzulqulais karena Qulais itu menunjukkan sesuatu yang sangat tinggi. Nah, ketika mendirikan gereja ini dengan dilapisi emas gereja ini, dengan harapan apa? Orang-orang di sekitar Jazirah Arab, mereka mau datang mengunjungi gereja ini untuk mengalahkan dan menandingi Ka'bah yang ada di kota Makkah. Tapi kenyataannya justru orang di sekitar Jazirah Arab tetap mengunjungi Ka'bah yang ada di kota Makkah. Maka ketika mendengar ada informasi bahwasanya Abroha ini punya rencana jahat untuk menyerang Ka'bah, maka ada informasi ini sampai kepada beberapa kabilah Arab. Salah satunya di sini beberapa kelompok pemuda dari bangsa Arab dari Makkah, mereka mendatangi gereja ini malam hari dan menimbulkan kekacauan. Dalam sebuah riwayat membakar gereja ini. Artinya sebelum mereka diserang, mereka ingin melontarkan serangan terlebih dahulu. Tapi apa yang terjadi? Maka Abraha ini marah, kan? Abraha ini marah. Artinya niat yang selama ini dia pendam, maka ada semangat yang berlebih, yaitu apa? Ingin balas dendam dan juga ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Makkah. Maka berangkatlah Abraha ini dengan pasukannya yang menaiki gajah. Dan dalam riwayat yang gajahnya ini sebenarnya tidak banyak ya. Dalam riwayat gajah ini tidak sampai semua pasukan ini menaiki gajah, tetapi ada di pasukan yang paling depan mereka yang menaiki gajah, dan gajah yang paling besar adalah yang dinaiki oleh Abraha. Nah, ketika melakukan perjalanan ke kota Makkah, tentu Abraha ini ketika menyambangi sebuah desa-desa yang ada di yang sepanjang dia melakukan perjalanan itu, dia juga merampas artinya harta-harta penduduk yang dia lewati, karena pasukan yang sangat dengan pasukan yang mengerikan yang itu akan membuat orang ketakutan. Dan akhirnya menawan salah seorang Arab yang dijadikan sebagai guide atau penunjuk jalan yang menuju arah kepada kota Makkah. Ketika pasukan ini merangsek mendekat kota Makkah, masuk ke kota Makkah, apa yang terjadi? Orang-orang Makkah ini sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada serangan, dan akhirnya mereka sembunyi di bukit-bukit yang ada di sekitar kota Makkah. Ya, mereka sembunyi karena mereka ketakutan, mereka tidak siap untuk menandingi pasukan yang dikirimkan oleh Abraha. Dan sebelum memasuki gerbang kota Makkah, maka apa yang terjadi? Abraha ini istirahat sebentar. Ingin menghadap kepada pemimpin Makkah saat itu, yaitu adalah kakek Nabi sendiri, Abdul Muttalib. Ya, panggillah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini datang kepada Abraha di tendanya. Abraha yang tadinya ini duduk di kursi yang sebagaimana laksana seorang raja, Abraha ini melihat kewibawaan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Abraha ini turun dan ikut duduk di bawah bersama Abdul Muttalib, karena melihat bagaimana Abdul Muttalib ini seorang sosok yang sangat berwibawa meskipun dia sudah tua seperti itu. Ya, apa yang terjadi jamaah sekalian semua? Maka sebelum bertemu dengan Abdul Muttalib ini, sebenarnya Abraha sudah merampas unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Nah, dalam sebuah riwayat ada 100 ekor unta, dan riwayat yang lain dikatakan 200 ekor unta. Apa permintaan Abdul Muttalib? Dikatakan kepada beliau, kepada Abdul Muttalib, apa permintaanmu terakhir sebelum aku menyerang Ka'bah, menyerang kota Makkah? Maka Abdul Muttalib menjawab, aku ingin unta-untaku dikembalikan. Ya, maka mendengar ini, yang tadinya dalam pikiran Abraha Abdul Muttalib seorang yang sangat berwibawa, hilang jadinya. Kenapa? Seorang pemimpin masih memikirkan masalah pribadinya, harta yang dia miliki. Seharusnya ada permintaan-permintaan lainnya. Lalu Abraha bertanya, kenapa yang kau pikirkan adalah unta-untamu? Kenapa kau tidak pikirkan Ka'bah yang akan aku serang, yang akan aku hancurkan? Apa jawaban Abdul Muttalib? Bahwasanya unta-unta ini ada pemiliknya, yaitu saya. Maka saya berhak untuk dikembalikan. Adapun Ka'bah itu adalah ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan melindunginya. Maka mendengar jawaban ini,
Abraha pun setelah ini tidak lama kemudian dia merangsek menuju ke kota Makkah, makin mendekat, lalu Allah kirimkan kepada pasukan ini. Artinya sebelum dia merangsek masuk ke kota Makkah, tiba-tiba gajah-gajahnya ini nggak mau berjalan, ya. Gajah-gajah ini nggak mau berjalan, kemudian malah gajahnya ini mau beranjak, mau berbalik arah. Jadi dengan usaha apapun, dengan pawang gajahnya semuanya, gajahnya nggak mau. Tetap dia mau berjalan ke arah selatan, kembali yaitu ke Yaman, tidak mau merangsek ke utara. Sampai akhirnya Allah kirimkan burung yang bergerombol, yaitu burung ababil. Dalam sebuah riwayat, burung ini burung yang tidak seperti burung pada umumnya. Jadi kepalanya ini wajahnya seperti binatang buas, dan kakinya itu juga seperti kaki binatang buas. Jadi satu burung membawa 3 batu. Dan batu ini ada 1 di paruhnya dan 2 ada di kakinya. Lalu dilemparkan ke pasukan gajah ini, ke pasukannya Abraha. Tidak ada satupun pasukan yang artinya terkena batu itu, kecuali dia akan terkena hikah. Hikah ini gatal yang ketika digaruk maka seluruh dagingnya itu pun akan merobek. Artinya dia mengelupas, bukan hanya kulitnya saja tetapi dagingnya. Dan akhirnya Allah menyelamatkan rumahnya, yaitu Ka'bah Baitullah. Maka dalam sebuah riwayat 2 bulan setelah terjadi peristiwa ini, yaitu pada bulan Rabiul Awal, lahirlah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tarik balik, flashback, kalau Rabiul Awal dikurangi 2 bulan, artinya berarti 2 bulan sebelumnya itu bulan Muharram. Jadi kurang lebih penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ini terjadi pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram inilah Allah juga menyelamatkan rumahnya dari serangan musuhnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang kelahiran Nabi, ya, ulama berbeda pendapat apakah 12 Rabiul Awal, ada sebagian yang lain mengatakan 9 Rabiul Awal. Apakah 23 April 571 Masehi ataukah 20 April 571 Masehi. Kalau kita buka, ya, dalam syairnya, dalam kitab Al-Barzanji itu ada syair yang seperti ini. Mungkin ibu-ibu barangkali tidak asing dengan syair ini, yaitu nasabun tahsibul ula bihulahu, ya kan, qalladatha nujumahal jauza'u. Jadi nasabun tahsibul ula bihulahu. Jadi sebuah nasab, ya kan, yang nasab ini penuh dengan kemuliaan, yaitu nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada seorang nabi pun yang terlahir dari hasil perzinahan, ya kan, dari pernikahan yang sah seperti itu. Dan nasabnya adalah nasab orang yang baik-baik. Qalladatha nujumahal jauza'u, yang terikat, ya, artinya oleh sebuah bintang al-jauza. Jadi al-jauza ini kalau dalam ilmu astronomi, jauza ini adalah rasi bintang. Tentu kita juga tahu. Jadi memang dalam ilmu astronomi kan ada ketika tanggal sekian sampai sekian dia bintangnya apa. Seperti itu memang ada sejatinya kan. Cuman yang tidak boleh bagi kita adalah percaya dengan ramalannya. Tapi kalau masalah ini bulan sekian ini ada. Nah, al-jauza ini kalau dalam bahasa kita ini adalah rasi bintang yang Aries seperti itu. Yang ada al-jauza, ada al-hamal, ada al-hut, ada segala macam, itu memang ada. Jadi kalau kita lihat memang Nabi ini lahirnya di bulan April, karena biasanya kita tahu kalau rasi bintang Aries ini lahirnya yaitu untuk penanggalannya di bulan April seperti itu, sampai pada tanggal 20 April. Jadi kalau masalah tanggal 9 ataukah tanggal 12 Rabiul Awal itu memang ulama berselisih pendapat. Yang populer di kita adalah 12 Rabiul Awal. Ada sebagian yang 9 Rabiul Awal seperti Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri. Beliau ini pengarang kitab Ar-Rahiqul Mahkum yang mendapat juara tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat populer juga bukunya. Itu beliau menguatkan pendapat yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Jadi kalau memang 9 Rabiul Awal maka 20 April. Tapi kalau 12 Rabiul Awal maka tepatnya adalah 23 April tahun 571 Masehi. Tahunnya tahun gajah. Karena belum ada penanggalan Hijriah. Nah, ketika malam sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, orang-orang ahli kitab ini sudah tahu ada bintang yang bersinar dengan terang, sangat terang. Bahkan dalam riwayat
maka saat itu ada orang yang membuka jendela rumahnya, melihat tidak ada apapun kecuali cahaya yang putih yang sangat terang. Dan orang-orang ahli kitab ini meyakini bahwasanya dengan tanda seperti itu dikabarkan oleh Allah akan lahir seorang nabi akhir zaman. Ketika bertanya saat itu, keesokan harinya mereka bertanya mencari-cari adakah bayi yang lahir pada hari ini. Ya, tapi saat itu orang belum pada tahu tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjagakan apa? Kalau mereka tahu, di antara orang-orang ahli kitab ini akan hasud dan akan mencari-cari bayi Nabi dan tentu akan mencelakakannya. Ya, jadi begitulah luar biasa mereka kedengkian mereka yang tidak ingin bahwasanya Nabi akhir zaman ini bukan dari mereka inginnya adalah Nabi itu dari golongan mereka, bukan dari golongan Bani Ismail, tapi ini dari Bani Ishak, seperti itu. Dan sebagaimana yang kita tahu, mereka adalah kedengkian mereka yang mengakibatkan mereka ini tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hari Senin 12 Rabiul Awal ini, tepatnya pada pagi hari, ya, ketika di sejarah kita baca ada di pagi hari. Dan inilah sejarah singkat tentang lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kelahirannya ini, maka ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yaitu ketika Aminah binti Wahab ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dari tempat bersalinnya ini cahaya yang menyinari istana-istana yang ada di Syam. Kemudian tiang-tiang dari istana Kisra yang ada di Persia itu tiba-tiba retak dan runtuh. Kemudian yang lainnya, api-api sesembahan orang-orang Majusi yang ada di Persia yang konon sudah menyala selama 1000 tahun, itu tiba-tiba padam. Jadi inilah keajaiban-keajaiban yang Allah berikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan ke dunia. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berbicara tentang cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sih yang dimaksud dengan istilah orang sering mendengar kata cinta? Seperti apakah sudahkah kita cinta kepada baginda Nabi? Ketika berbicara masalah cinta, Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa cinta ini sesuatu yang tidak ada batasnya. Jadi tidak ada batasnya dan tidak bisa disebutkan dengan pengertian apapun, definisi apapun, susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ini menurut karena apa? Ketika kita berbicara cinta kepada sesuatu, maka sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak mungkin selesai dibahas dalam satu kali pertemuan atau mungkin dengan satu kalimat, tetapi ada kalimat-kalimat lainnya yang akan mengikutinya. Inilah definisi dari cinta, apalagi cinta kepada sesuatu yang memang kita harus untuk mencintainya, yaitu seperti cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dan cinta ini ada sisi-sisinya, ada sisi artinya ada cinta yang bersifatnya zahir, ada cinta yang sifatnya batin. Zahir seperti panca indera kita bisa menikmatinya. Mata kita bisa melihat sesuatu yang indah, ya, pemandangan yang indah, atau mungkin gambar yang indah, sesuatu yang bisa menyejukkan mata kita. Kemudian telinga kita bisa mendengar sesuatu yang mengenakan, yang membuat kita nyaman. Kemudian panca indera yang lainnya, itu adalah kenikmatan zahir. Adapun kenikmatan batin adalah kenikmatan yang ditujukan kepada sesuatu karena cinta itu berdasarkan pada hati mereka, yaitu cinta kepada akhlak yang baik, kan? Cinta kepada salah satunya adalah cinta kepada sesuatu yang sifatnya adalah kepada hati kita, bukan kepada kepada zahir yang nampak kepada kita. Itulah yang dinamakan dari sisi-sisi cinta yang ada yang akan kita bahas kali ini. Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa cinta ini keseluruhan dari cinta sifatnya zahir ataupun yang batin itu semuanya ada pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini adalah seorang yang sangat sempurna fisik, ya, maupun lahir ataupun batin. Ya, Nabi ini secara fisik beliau adalah orang yang sangat sempurna. Kalau kita baca kitab Imam At-Tirmidzi yaitu Syama'ilun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada 415 hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sih sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi agung yang dimiliki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pada bab pertama kita jumpai ada
hadis-hadis yang berkaitan dengan ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini tidak terlalu tinggi, kemudian kalau beliau juga tidak pendek. Kalau berdiri dengan orang yang jangkung, beliau tidak terlihat pendek. Kalau berdiri dengan orang yang pendek, beliau tidak terlihat tinggi. Kalau berjalan, beliau banyak menundukkan, artinya pandangannya ke bawah. Kemudian beliau ini alisnya ini yang sangat bagus, artinya alisnya tebal ini tidak sampai menyatu antara kanan dan kiri. Kemudian dalam wajahnya ini tidak tirus, juga tidak gembil, ya, tidak tidak cabi seperti itu. Kemudian rambutnya tidak lurus tergerai, juga beliau rambutnya tidak keriting, tapi ada di antara keduanya. Dan ciri-ciri fisik Yalunya menunjukkan kalau Nabi berjalan itu seperti menuruni sebuah bukit, ya kan? Dan wajahnya Nabi ini adalah wajah yang sangat cerah, yang sangat, ya, kulit Nabi ini putih, ya, kemerahan. Kemudian ketika ada seorang sahabat yang bercerita, ketika malam hari aku ada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku melihat malam purnama, saat itu bulan purnama, maka aku lihat bahwa aku bandingkan bahwasanya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jauh lebih indah dibandingkan dengan bulan di malam purnama. Ini menggambarkan bagaimana keistimewaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada sebuah kisah Sumayyah, ya, Sumayyah ini ibunda dari sahabat Ammar bin Yasir, seorang budak dari Bani Makhzum. Ya, ketika disiksa oleh majikan-majikannya dari Bani Makhzum, di antaranya ada Abu Jahal, ya kan? Itu jadi keluarga Sumayyah. Jadi suaminya bernama Yasir. Kemudian istrinya ini Sumayyah. Bapak Yasir dan ibu Sumayyah. Anaknya bernama Ammar. Maka ada seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Tiga-tiganya disiksa. Maka Abu Jahal sempat mengatakan kepada Sumayyah, ibunda sahabat Yasir, Ammar bin Yasir ini mengatakan, engkau ini mengikuti Muhammad lantaran apa? Apakah karena lantaran ketampanannya sehingga kau jatuh cinta kepada Muhammad? Itu kata Abu Jahal. Mendengar ini Sumayyah marah, ya kan? Dia menuduh seakan-akan Sumayyah ini mengikuti dakwah Nabi itu karena tertarik dengan ciri fisik Nabi. Jadi sebenarnya orang-orang ini mengakui kesempurnaan fisik Nabi. Nabi itu sangat tampan, ya kan? Nabi ini tidak ada duanya. Kan? Jadi mereka menuduh yang dengan kata-kata tuduhan semacam itu. Maka Sumayyah marah dan akhirnya Sumayyah dan suaminya yaitu Yasir itu dibunuh oleh Abu Jahal, ya kan. Dan syahidah pertama dalam Islam ini adalah Sumayyah, ibunda dari sahabat Ammar bin Yasir. Itu menggambarkan bagaimana sosok sempurnanya baginda Nabi. Kemudian akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepribadiannya yang sangat mulia, yang sempurna, ini juga yang menggabungkan sehingga kita harus mencintai Nabi secara zahir dan batin. Secara keseluruhan Nabi ini adalah pribadi yang sangat sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bagaimana cara kita untuk mengikatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak sekali nanti seperti apakah cara kita mencintai baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang hukum mencintai, mahabbah kita kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya ini adalah wajib, ya kan? Karena kita harus mencintai Nabi. Kalau kita cinta, ada semacam ghirah, ada semacam kecemburuan, ada semangat dalam mencintai seseorang, ya kan? Seperti seorang suami mencintai istrinya, pasti ada kecemburuan yang dia miliki. Begitu pula sebaliknya, ya kan? Istri juga cinta kepada suaminya, ada rasa cemburu. Kalau umpamanya diganggu oleh orang lain, itu pasti ada. Semakin besar rasa cintanya, maka semakin besar ghirah atau kecemburuan atau rasa memilikinya. Begitu pula ketika kita ghirah keislaman kita, yaitu ghirah cinta kita kepada, mahabbah kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga akan menimbulkan bagaimana sejauh mana ketika Nabi dilecehkan, ketika Nabi dihinakan oleh musuh-musuhnya, maka semakin itulah menunjukkan seberapa besar ghirah kita. Kalau kita diam saja, maka itu berarti menunjukkan bahwa ghirah keislaman kita ini ada yang bermasalah. Jadi kalau kita, umpamanya nih kita contohnya, anak kita punya anak kita diganggu sama orang, disakiti sama orang. Kalau kita ada kecintaan, ada ghirah, pasti kita akan membela anak itu. Kalau anak kita tidak bersalah.
Begitu pula terlebih mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum mencintai Nabi itu adalah hukumnya wajib secara qat'i. Ya, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah surah At-Taubah ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha, ya, wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya ayah-ayah kalian, seandainya anak-anak kalian, seandainya saudara-saudara kalian, seandainya istri-istri kalian atau suami-suami kalian, kan, dan keluarga besar kalian, harta-harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian takutkan kebangkrutannya, ya, kemudian tempat tinggal yang kalian sukai, ya, tempat tinggal yang nyaman, yang kita nyaman di situ, itu kok lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah datang dengan keputusannya. Jadi Allah akan mendatangkan keputusannya, akan mendatangkan hukumnya, maka fatarabbatu, tinggal saja tunggu mainnya. Silahkan kalian menunggu kapan Allah akan datang dengan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita menjadikan Allah dan Rasulnya ini adalah nomor sekian dibandingkan dengan harta kita, dibandingkan dengan istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kemudian dengan keluarga kita, dengan harta kita, rumah kita, dengan perniagaan kita, maka itu berarti, kata Allah, ini adalah termasuk orang-orang yang fasik. Ini tidak termasuk orang yang mempunyai ghirah keislaman yang baik. Seharusnya Allah dan Rasulnya ini adalah menjadi prioritas yang utama. Kemudian, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang cinta kita kepada Nabi, ya, telah dijelaskan tentang wajibnya cinta kepada Nabi, yaitu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan itu. Ada di sini ada beberapa sisi yang harus kita tahu bahwasanya yang pertama, bahwasanya seorang hamba ini adalah ketika kita mencintai seorang hamba, seorang manusia, itu harus kadar cintanya itu tidak sampai melebihi cinta kita kepada Nabi, atau sama saja nggak boleh. Ya, pernah suatu ketika sahabat Umar ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, bi abi ummi, jadi bi abi anta wa ummi, maksudnya orang Arab ketika bersumpah demi ayah dan ibuku itu bukan berarti mereka bersumpah dengan ayah dan ibunya, karena kita tahu bersumpah dengan ayah dan ibu itu nggak boleh, artinya harus bersumpah dengan Allah, tidak boleh bersumpah dengan yang lainnya. Rasul mengatakan, mangkana halifan ya falyahlif billah aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah atau dia diam, ya. Jadi nggak boleh kita bersumpah kepada selain Allah, ya. Jadi bersumpah dengan Rasulullah juga tidak boleh. Jadi kita harus bersumpah dengan Allah atau dengan nama-nama Allah. Jadi maksudnya ketika para sahabat mengatakan bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, tibtahayan wa mayitan, seperti sahabat Abu Bakar ketika menjumpai Nabi SAW meninggal dunia, wafat, Abu Bakar sangat sedih dan mengucapkan bi abi anta wa ummi tibtahayan wa mayitan. Maksudnya adalah demi ayah dan ibuku, engkau ini dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal, engkau adalah orang yang baik. Maksudnya adalah apa? Bi abi ini maksudnya tebusan. Demi aku menebus, hanya aku bisa saja menebus, demi kamu itu aku menebus ayah dan ibuku sebagai tebusannya, sebagai jaminannya. Jadi bukan berarti bersumpah, aku rela ayah dan ibuku itu sebagai jaminan. Nah, jadi bukan berarti itu bersumpah kepada ayah atau ibu. Nah, sahabat Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku. Ya, apa jawaban Rasulullah SAW? Demi zat yang jiwaku yang ada di dalam genggamannya, tidak sempurna iman seseorang sampai menjadikan aku ini lebih dicintai atau paling dicintai meskipun melebihi dirinya sendiri. Maka
setelah mendengar hadis ini, maka Umar mengatakan, demi Allah ya Rasul, bahwasanya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, sekarang wahai Umar. Artinya apa? Sekarang ini baguslah. Artinya iman kamu sempurna karena engkau sudah mencintai aku lebih dari apapun, dari segala makhluk Allah yang ada di bumi ini. Nah, kemudian ketika, jadi yang pertama dari sisi yang pertama adalah kita mencintai, bahwasanya Nabi ini melebihi, cinta kita kepada Nabi harus melebihi cinta kita kepada diri kita. Kemudian sisi yang lainnya adalah bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus dijadikan sebagai seorang panutan. Ya, orang yang dijadikan sebagai panutan harus menjadi sayyid, sebagai seorang tuan di sini. Tuan bagi menjadikan Rasul ini orang yang mulia, yang harus ditaati. Tidak hanya sekedar cinta, tetapi harus dijadikan Rasul ini adalah seseorang yang harus kita taati perintah-perintahnya. Bagaimana Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kalian ini benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu cinta kepada Nabi ini ada dua macam. Artinya cinta yang sifatnya wajib dan juga cinta yang sifatnya sunnah. Cinta yang wajib yaitu bahwasanya ketika kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita meyakini tentang kenabiannya, yang di situ menghadirkan keimanan kita kepada beliau, maka itu cinta yang wajib. Dengan cinta yang menimbulkan sesuatu yang sunnah adalah cinta di mana kita harus meniru dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Meskipun sebenarnya sunnah di sini bukan berarti sunnah kita meninggalkan itu boleh, itu bukan. Tetapi adalah kita diperintahkan untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Jadi ada 3 perkara yang barang siapa mendapati 3 perkara ini, dia akan mendapatkan nikmatnya iman. Jadi mendapati manisnya iman. Yang pertama adalah maka Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Jadikan Allah dan Rasulnya ini adalah yang paling dicintai, lebih dicintai melebihi apapun. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Mencintai manusia hanya karena lillah, bukan karena apa-apa. Bukan karena faktor-faktor yang lainnya, bukan murni karena fisiknya, bahkan mencintai keluarga kita, mencintai istri kita, anak kita, orang tua kita, bukan karena faktor apapun kecuali hanya faktor karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yukrahu ayyuqdhafa finnar. Jadi orang ini enggak suka kalau dia kembali kepada kesesatannya setelah Allah selamatkan dia dari kesesatannya, seperti dia enggak suka, dia enggak mau kalau dia dilempar di neraka. Jadi ada 3 hal yang di sini yang harus kita miliki, dan barang siapa yang memilikinya maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dibandingkan apapun. Kemudian yang kedua adalah tidak mencintai sesuatu pun kecuali hanya karena Allah. Dan yang ketiga, tidak mau kembali kepada kesesatan setelah Allah selamatkan ia, sebagaimana dia tidak suka kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Jemaat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi termasuk di antara umatku yang paling besar cintanya kepadaku itu adalah manusia atau seseorang yang dia ada setelahku. Ya, artinya dia belum pernah berjumpa denganku, belum pernah dia bertemu dan melihatku. Tetapi dia ingin sekali melihatku, ya, dengan keluarga, baik itu artinya
dia mau mengorbankan dengan keluarga, dengan hartanya. Jadi dia ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking melihat inginnya melihat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah menunjukkan bagaimana cinta seseorang kepada baginda Nabi tentu akan mendatangkan kerinduan yang mendalam, yang ingin berjumpa kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita harus mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini pertanyaan ini tentunya karena kita diselamatkan oleh baginda. Penting kita mengatakan bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kita kepada jalan hidayah, sehingga dengan hidayah yang disampaikan oleh Nabi dan kita mengikutinya, kita akan selamat baik kehidupan di dunia kita ataupun di akhirat. Nah, yang pertama, ya kita cinta kepada Nabi karena Nabi ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah saja mengasihi, ya Allah saja mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya, Tuhan semesta alam yang mencintai Nabi, maka tentunya kita pun juga harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, kenapa kita harus mencintai Nabi, karena Nabi begitu sangat mempunyai pribadi yang penyayang kepada umatnya. Beliau ini orang yang sangat peduli dengan umatnya. Ya. Sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang wafatnya, beliau mengatakan umatku. Dan beliau merasa pernah meminta kepada Allah supaya supaya rasa sakit ketika sakaratul maut ini janganlah ditimpakan kepada umatnya. Biarlah aku saja yang merasakan rasa sakaratul maut ini, tidak ditimpakan kepada umatku. Ini sampai bagaimana pedulinya Nabi kepada kita semua. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diabadikan dalam surat At-Taubah ayat yang 128. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari jenis kalian. Ya, yang rasul ini artinya dia sangat berharap, ya, dia sangat peduli dengan penderitaan yang kalian alami dan sangat berharap terhadap kalian, artinya dengan iman kalian, karena dia rasul ini sangat belas kasih dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Nabi ini ketika saking bagaimana pedulinya beliau, kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Kalau banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan, laula an asyqa ala ummati. Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, seandainya tidak aku beratkan. Seperti la amartuhum bisiwaki ma'akul wudu, aku perintahkan dia untuk bersiwak setiap kali wudu. Jadi ada banyak sekali hadis laula an asyqa ala ummati. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, itu menunjukkan bagaimana Nabi ini belas kasih sekali kepada umatnya. Ya. Kemudian di antara yang lainnya adalah kita pernah mendengar kisah, ya ada kisah pohon kurma yang menangis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di Madinah itu beliau khutbah ini, ketika khutbah itu selalu di samping pohon kurma. Nah, ketika Nabi dibuatkan mimbar oleh seorang Ansor, maka Nabi pun berpindah khutbahnya di mimbar yang dibuatkan itu. Maka apa yang terjadi? Nabi mendengar rintihan dari pohon kurma tersebut. Jadi pohon kurma ini merintih seperti unta yang sedang menangis, yang sedang mau melahirkan, atau anak kecil yang sedang menangis. Maka Nabi pun menghampiri pohon kurma tersebut dan beliau mengelus-elus batang pohon kurma ini dan lalulah diam ini. Sampai itulah mukjizat yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau dirindukan oleh sebatang pohon kurma yang sejatinya kita tahu bahwa pohon itu adalah benda mati, tetapi semuanya mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita kalah dengan pohon kurma yang begitu jauh sedikit saja dari Nabi langsung muncul kerinduan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Maka harus ada memunculkan cinta kita ini kerinduan. Ya, paling tidak kita bisa berkunjung ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memberikan salam kepada beliau, maka ini adalah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian Nabi juga ketika menyampaikan sebuah hadis, saking pedulinya kepada umatnya,
itu pasti Nabi mengatakan liyuballighi asyahidu al-ghaib. Hendaklah yang hadir, yang mendengar hadisku ini, nasihatku ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi supaya bermanfaat ilmunya. Karena kasihan yang mereka tidak mendapatkan nasihat dari Nabi SAW. Jadi hendaklah orang yang hadir ya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ada ilmu apa? Ya, kalau sekarang ya bisa di-share, umpamanya ada apa ceramah-ceramah, masya Allah sudah bisa canggih sekarang. Share orang yang tidak bisa live bisa melihat di waktu yang lainnya. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita juga harus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu karena beliau mempunyai pribadi yang sangat agung, mempunyai akhlak yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang teramat mulia, yang teramat agung. Dan ayat ini jamaah sekalian mengatakan dalam surah Al-Qalam itu ketika Nabi ini difitnah dalam surat Al-Qalam kan dikatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad, dengan nikmat Tuhanmu ini engkau bukanlah orang yang gila. Maksudnya nikmat di sini adalah nikmat kenabian. Karena nikmat kenabian ini tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Allah tidak akan sembarangan memilih rasulnya dari golongan siapa yang pantas untuk mengemban beban risalah ini. Maka terpilihlah Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat mulia, yang makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi. Jadi mereka mengatakan orang gila. Dan semua nabi-nabi sebelumnya pun juga dikatakan sebagai orang yang gila lah. Sampai untuk memberikan klaim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, orang kafir ini sampai pada ngumpul di Darun Nadwah, ya, tempat parlemennya, ngumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka ini apa ini? Ya, waktu itu sidang ya dipimpin oleh seorang, artinya Walid bin Mughirah memberikan usulannya. Walid bin Mughirah ini ayahanda dari sahabat Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah mengatakan, bagaimana pendapatmu? Apa yang pantas untuk diucapkan kepada Muhammad? Dia membawa agama yang baru. Apakah kita katakan kepadanya ini adalah orang gila? Ada yang mereka mengusulkan Muhammad ini gila. Kata Walid bin Mughirah mengatakan, kita tahu orang gila itu modelnya seperti apa. Ya, orang gila ini ya orang yang nggak jelas, ya kan? Dia cuek dengan orang, ya jalan mondar-mandir ke sana, dia nggak tahu arah, ya kan? Dia nggak paham dengan perkataan yang diajukan kepadanya. Ya orang gila, kita tahu ciri-ciri orang gila. Lalu ada yang mengatakan tukang sihir saja ini Muhammad, pantasnya tukang sihir. Kata Walid, tukang sihir pun kita tahu seperti apa tukang sihir ini, ya. Tukang sihir modelnya seperti apa, pembawaannya seperti apa, kita tahu, ya. Kemudian bagaimana kalau dukun? Dukun kita tahu dukun ini punya mantra-mantra, ya kan, punya amalan-amalan tersendiri, dan ya tidak pantas kita katakan dukun kepada dia. Bagaimana kalau penyair? Dengan dia bisa menipu orang dengan syairnya, dengan Al-Quran yang dia bawa. Dia bukan seorang penyair, karena Nabi ini tidak membaca dan tidak menulis. Bagaimana mungkin Muhammad ini adalah seorang penyair? Kita tahu penyair ini dia punya kumpulan syair-syair, kemudian dibacakan kepada orang. Ada tulisannya. Makanya salah satu hikmah kenapa Nabi di awal itu, Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis, meskipun beliau ini seorang yang sangat cerdas. Dan kenapa Al-Quran juga tidak ditulis disusun rapi saat masa kenabian ini pada lembaran-lembaran, tetapi ditulis pada pelepah kurma dan baru dikumpulkan menjadi mushaf di masa pertama kali pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan pada kekhalifahan Umar bin Khattab dan juga disempurnakan pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Karena apa? Kalau seandainya Quran itu kok Nabi bisa baca tulis, kemudian kok Al-Quran ini ditulis dalam sebuah tempat tertentu khusus, maka mereka akan semakin menegaskan bahwasanya Nabi ini memang seorang penyair, seorang sastrawan. Tapi hikmahnya adalah demikian. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita
rasa cinta kita kepada Nabi harus ada bukti-buktinya yang harus kita uh, lakukan, yang harus kita buktikan, yang harus kita tunjukkan bagaimana sih cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mencintainya itu dengan mengikutinya, ya, dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya, bahwasanya orang ini harus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dengan mencintainya dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semakin orang dia tidak jauh dari sunnah Nabi, maka itu juga menunjukkan kualitas cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Kemudian yang kedua, ini diantara kita mencintai bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak menyebut nama beliau dan juga bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berbicara orang yang cinta kepada sesuatu pasti akan banyak menyebut, banyak dalam pikirannya. Kemana-mana namanya akan selalu tersebut, dan cara untuk menyebut nama Nabi itu supaya kita mendapatkan pahala yang besar itu adalah bersolawat. Karena solawat ini adalah satu ibadah yang memang tidak mungkin tertolak pahalanya. Tentu orang yang membaca solawat ini akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Makanya ya, ketika kita berbicara solawat seperti dalam surah Al-Ahzab di sini ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ini bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan berikan salam penghormatan kepadanya. Jadi ketika Allah saja tidak ada, artinya begini, ketika kita berbicara suatu perintah yang datangnya dari Allah, maka tidak perlu Allah ini memberikan contoh, artinya melakukan terlebih dahulu, memberikan contoh, ini loh Allah melakukan. Tetapi kalau sholawat, contoh kita diperintahkan oleh Allah puasa, apakah haruskah Allah puasa? Kemudian ketika kita berbicara tentang zakat, apakah Allah juga ini? Kemudian Allah melakukan perintah sholat, ya. Apakah di sini juga Allah juga harus melakukan sholat terlebih dahulu? Maka kayak sholawat, Allah memberikan apa? Memberikan kalimat yang menunjukkan bahwasanya Allah ini bersolawat kepada Nabi. Artinya Allah memberikan doanya kepada Nabi, memberikan keselamatannya, anugerahnya kepada Nabi. Maka satu perintah yang diiringi terlebih dahulu dengan di mana Allah ini juga bersolawat kepada Nabi. Ini berarti kan perintah yang luar biasa, perintah yang nggak main-main, tidak seperti perintah-perintah yang lainnya. Karena diawali Allah pun juga bersolawat, malaikatnya semuanya bersolawat, ya. Maka ketika perintah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada. Seandainya kalau Allah tidak mengiringi dengan kata-kata, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Langsung saya banyak, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, hai orang-orang yang beriman, bersolawat kepada Nabi dan berikan salam penghormatan, itu sah-sah aja. Tetapi perintah sholawat ini diawali terlebih dahulu dengan Allah bersolawat, malaikat bersolawat, Allah memberikan contoh terlebih dahulu. Berarti kan ini satu perintah yang luar biasa, dahsyat dan agungnya. Nah, dan sholawat ini adalah satu amalan yang pasti akan kembali kebaikannya kepada si pengucapnya. Nah, dan banyak sekali fadilah atau keutamaan dari sholawat ini. Seperti halnya dalam sebuah riwayat mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalasnya salawat ini, akan Allah memberikan salawat kepada orang tersebut 10 kali. Jadi satu dia akan dibalas 10. 10 kali dibalas 100 dan seterusnya. 100 kali dibalas 1000 dan seterusnya. Jadi salah satu ibadah lisan yang sangat mudah diantaranya adalah sholawat. Sampai Nabi mengatakan apa? Inna awlan nasi bi aktaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama, ya, bagiku kelak nanti adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Maka
Di sini ketika dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man shalla alayya shallat alaihil malaikatu ma shalla alayya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka malaikat pun juga bersolawat kepada orang tersebut. Selagi orang tersebut, selama orang itu masih bersolawat. Jadi selama kita mengucap solawat, maka malaikat pun juga memberikan solawat kepada kita, mendoakan kita. Fal yuklil abdun min dzalika au fal yuktir. Maka adalah seorang hamba ini, apakah dia mau bersolawat sedikit atau dia mau bersolawat yang banyak, maka itu terserah orang tersebut. Maka semakin banyak itu, maka semakin banyak pula doa malaikat untuk diri kita, yaitu kepada orang yang bersolawat. Sedikit solawat kita, maka sedikit pula artinya balasannya. Artinya di sini tetap dibalas dengan yang lebih baik. Tapi kalau semakin banyak, maka tentu akan jauh lebih banyak balasan dari doa dari para malaikat yang mendengar seseorang yang sedang bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang keutamaan-keutamaan dari bersalawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang lainnya adalah barang siapa orang yang mendengar azan, ya barang siapa yang mendengar azan, kemudian dia setelah azan ini atau setelah iqamah ini dia mengucap Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wa wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata aliyata rabbiyah wa ba'ath maqama mahmudan min nabi wa ata innaka la tuhibbul mi'ad, maka halat lahu syafa'ati. Barang siapa orang yang mendengar azan kemudian dia selesai azan iqamah, dia kemudian mengucap Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhir, maka kata Nabi halat lahu syafaati, maka halal baginya syafaatku. Karena apa? Ketika Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah engkau wahai Muhammad. Meskipun perintah ini kepada Nabi, tetapi juga berlaku kepada kita, ya. Artinya kalau ini asalnya yaitu perintah ini kepada Nabi, tapi juga kepada kita. Tetapi kalau kita gali makna ayat 79 dari surat Al-Isra ini, Allah memerintahkan kepada Nabi apa? Untuk mendirikan sholat tahajud. Maka tahajud bagi Nabi ini adalah sesuatu yang wajib, berbeda dengan kita. Jadi sesuatu yang Nabi ini kalau tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, ya. Fatahajjat bihi nafilatan laka, sebagai tambahan bagimu wahai Muhammad. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan ini, dengan wasilah, dengan sholat malam kamu ini, sholat tahajud kamu ini, Allah akan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Ya, yang dimaksud dengan tempat terpuji ini apa? Yaitu dalam tafsir kita bisa melihat maksudnya tempat terpuji bagi baginda Nabi adalah apa? Adalah akan diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, berarti bagi kita bagaimana? Kalau ditempatkan terpuji, kalau kita mendirikan sholat malam, kita terbiasa sholat malam. Maksudnya apa? Berarti kalau kita rajin sholat malam, maka Allah akan menempatkan kita di tempat terpuji. Artinya apa? Kita mendapatkan syafaat Nabi kelak di akhirat, dan di dunia kita akan mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah, bahkan bisa juga di sisi manusia, di hadapan manusia. Karir kita akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian pekerjaan kita akan dimudahkan oleh Allah lantaran apa? Yaitu dengan kita mendirikan sholat malam. Dan ini berbicara dengan salah satu yang memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat adalah ketika kita selesai azan, maka kita mengucap Allahumma, berdoa kepada Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhirnya. Maka halalah baginya sholawat syafaatku bagi orang tersebut yang membaca. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, Allah ini akan mengembalikan roh Nabi. Yang meskipun Nabi sudah wafat, ketika ada umatnya yang bersolawat, Allah akan mengembalikan rohnya. Sampai Nabi ini bisa membalas solawat dari setiap umatnya. Jadi masing-masing akan dibalas oleh Nabi. Salam kita ini akan dibalas oleh Nabi. Ya, kadang kita memberikan salam kepada orang, kadang orangnya nggak balas. Ya. Nah, ketika kita memberikan salam, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orangnya Nabi ini akan membalas. Meskipun Nabi sudah wafat, ya, Allah akan kembalikan ruhnya. Dalam sebuah hadis bahwasanya Allah mengembalikan ruhku, kemudian aku akan menjawab salam dari umatku. Nah, itulah bagaimana keistimewaan dari
salawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah bagaimana kita mencintai Nabi dengan banyak menyebut namanya. Salah satunya ketika tidak hanya menyebut namanya saja, tetapi kita juga harus menyebut juga bersalawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu wujud dari cinta kita, kalau cinta seseorang ya, yaitu kita akan berangan-angan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita rindu kepadanya. Orang yang jangankan gini, orang yang cinta sesuatu kepada seseorang, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada suaminya, kepada istrinya, kalau berjauhan itu pasti akan rindu kepada keluarganya. Seperti ibu-ibu mungkin barangkali yang ada di Hong Kong saat ini, ya kan? Bagaimanapun enjoy-nya kerja di situ, pasti akan kerinduan kepada keluarga ini luar biasa juga yang ada di tanah air, ya kan? Rindu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya barangkali, ya kan? Itu pasti akan menunjukkan lah bagaimana kita, kalau kita kerinduan kita ini belum terpatri di dalam hati kita, maka berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki, yaitu kepada baginda Nabi. Kalau kita udah nggak rindu dengan orang yang kita cintai, berarti ada permasalahan ini, ada masalah dengan cinta kita. Ya, apalagi cinta kita kepada baginda Nabi. Kalau kita memang benar-benar cinta kepada Nabi, maka tentunya kita rindu, ingin melihat, berjumpa kepada Nabi, ya kan? Paling nggak kita berziarah ke makam Nabi, ini adalah cita-cita yang mulia. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tapi paling tidak melihat makam beliau, memberikan salam kepada beliau. Dan kalau kita cinta kepada sesuatu, kepada seorang, maka hati cinta ini akan sensitif. Ya, kita bisa menangis karena rindu kita kepada keluarga kita, maka rindu kepada Nabi, kalau bisa kita membuat diri kita sensitif, kita nangis, benar-benar kangen jumpa dengan baginda Nabi, itu salah satu menunjukkan cinta kita yang teramat besar kepada beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ada kita, sahabat Bilal bin Rabah, ya, sahabat Bilal bin Rabah ini ketika wafatnya Nabi, beliau ini salah satu sahabat yang sangat terpukul sekali. Bahkan beliau ini sampai pensiun jadi muadzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu nggak mau jadi muadzin lagi karena saking sedihnya. Setiap kali mau azan, ketika di lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini beliau nggak bisa menyelesaikan azan. Beliau selalu menangis dan orang-orang menangiskan. Nah, ketika beliau pensiun dan beliau berjihad, artinya beliau bersama kaum mujahidin ke Syam sampai beliau ini tidak mau balik lagi. Ya, dan beliau kembali lagi itu pada masa Khalifah Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Ini baru pernah beliau kemudian diminta request nih kaum muslimin yang ada di Madinah, request sahabat Bilal untuk azan, karena kami rindu dengan azanmu, karena engkau adalah muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi, sahabat Bilal sebenarnya enggan untuk menjadi muadzin, karena ada perintah banyak, artinya banyak request dari kaum muslimin, kita hanya beliau azan. Dan ternyata beliau ketika sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, beliau itu sampai nangis terseduh-seduh dan mengingatkan semua orang yang ada di Madinah pun semua pada kaget. Ini suara siapa? Seperti mengenal suara ini. Dan suara ini mengingatkan kita kepada seseorang, dan seseorang ini juga suara ini mengingatkan ketika masa Rasulullah masih hidup. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, Bilal ini menjadi muadzinnya Rasul. Jadi mengingatkan Bilal dan juga terlebih mengingatkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat rindu kita kepada Nabi dan sampai kita meneteskan air mata kita sedih karenanya, itu adalah suatu bentuk bagaimana wujud cinta. Dan ini menangis ini tidak mudah. Menangis ini bagi orang yang kering hatinya, orang yang kering cintanya kepada Nabi, maka dia tentu tidak akan bisa menangis. Maka kembalikan kepada diri kita, ya, barangkali kita bisa menangis rindu kepada seseorang, maka bagaimana rindu kita ini kepada Nabi, harusnya kita pernah mengalami rindu kepada Nabi ini sampai kita bersedih hati dan kita nangis karenanya, karena kerinduan yang mendalam kepada Nabi. Apalagi kalau Nabi, kita tahu kan di akhir kemarin kita ada pelecehan karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana seorang mukmin yang sejati tentu akan hirah keislamannya, akan marah ya ketika Nabi dilecehkan, ya. Karena ada sebuah kisah ibu-ibu sekalian,
dulu di Madinah, dan Nabi masih hidup saat itu. Ada seorang lelaki tua, ya. Laki-laki tua ini dia punya budak, dan budaknya ini dinikahi. Budaknya dinikahi. Budaknya ini perempuan dinikahi. Ternyata setelah dinikahi ini, setelah menjadi istri, namanya udah menjadi nikah istri, kan artinya statusnya dia agak naik lah. Ternyata setiap hari perempuan ini, istrinya ini selalu mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suaminya ini yang buta ini nggak kuat, nggak tahan mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dicaci oleh istrinya ini. Maka apa yang terjadi? Ternyata suami ini dengan terpaksa membunuh kepada wanita ini, ya, istrinya ini, yang budaknya yang dijadikan sebagai istrinya. Dan sampai berita itu kepada Nabi, ternyata Nabi tidak marah, tidak dilakukan hukum kisos kepada orang tersebut. Karena apa? Dalam Islam ini tidak boleh ada yang dihina. Satu, menghina Allah, tidak boleh menghina Rasulullah, dan tidak boleh menghina Al-Quran. Kalau tiga hal ini kok dihina, dilecehkan, maka pasti akan menunjukkan geliat kemarahan, gelombang kemarahan dari muslimin yang ada di seluruh dunia. Jadi sampai berita itu, kabar pembunuhan itu sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun tidak melakukan hukum qisas kepada orang tersebut. Karena apa? Dia membunuhnya ini karena sebagai wujud pembelaannya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita untuk kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah perbaiki dan besarkan cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, maka secara otomatis kita juga taat dan cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita baca sejarahnya. Ya, bagaimana mungkin orang ini cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia tidak membaca sejarah biografi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita banyak orang yang tidak begitu banyak mengenal, tidak cinta kepada Tuhan karena tidak tahu. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus harus khatam lah, kita membaca sirah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Bagaimana orang-orang salafus soleh kita, ya, ulama-ulama, yaitu generasi terbaik kita di salafus soleh itu, mereka ini akan menceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah peperangan Nabi kepada anak-anaknya. Jadi sampai mereka itu menceritakan kisah-kisah Nabi kepada anak-anaknya. Sebelum tidur anak kita ceritakan tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menunjukkan cinta mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memahami pahala yang besar dari cinta kita kepada Nabi, baik itu berupa pahala yang datang di dunia ataupun di akhirat karena lantaran kecintaan kita kepada Nabi, maka itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Kemudian juga kita mengenal sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal bagaimana sejarah-sejarah sahabat, kepada sirah sahabat kita harus baca, kita harus mengenal sahabat Nabi. Siapa sih sahabat-sahabat Nabi ini yang selalu membela perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu juga akan menguatkan cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah mengagungkan sunnah Nabi, ya. Bahwasanya kita juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam adalah memuliakan, ya, mengagungkannya, menghormati orang-orang yang cinta kepada sunnah dan orang yang senantiasa melakukan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini kita harus cintai. Di antaranya adalah para ulama, karena ulama ini adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi kita menghargai, menghormati ulama-ulama kita tidak membuli mereka. Selama ulama ini adalah ulama yang istiqomah, karena apa? Ulama-ulama ini adalah wali-walinya Allah yang ada di dunia. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, bahwasanya orang-orang yang paham dengan hukum-hukum Allah itu adalah walinya Allah. Dan siapa walinya Allah ini? Kata Nabi, al-awliyaullah idza ru'u dzukirallah.
wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah itu adalah apabila dilihat itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang ulama yang kalau kita lihat, kalau kita dengar semakin mengingatkan kita kepada Allah, maka itulah sejatinya ulama yang sebenarnya, ya. Ketika dilihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membela sunnah ketika sunnah ini dilecehkan, ketika orang tidak lagi menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ketika datang suatu zaman di mana orang sudah tidak mengenal lagi sunnah-sunnah Nabi, sudah asing dengan sunnah Nabi. Maka kita harus sebagai umatnya ya harus menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kajian kita pada sore hari ini tentang bagaimana atau sudahkah kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat kembalikan kepada diri kita masing-masing, seberapa jauh kecintaan kita kepada Nabi. Seberapa banyak sholawat yang kita hadiahkan kepada Nabi, seberapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita lakukan, yang sudah kita bela, seberapa marah ketika Nabi dibully, ya, dilecehkan oleh musuh-musuhnya, maka itulah ukuran cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita mahabbah, yaitu cinta kepada Nabi yang sejatinya itu akan menghasilkan pembelaan kita kepada Nabi dan menghasilkan nantinya adalah orang-orang yang mencintai Nabi tentu adalah orang-orang yang senantiasa akan diberikan taufik oleh Allah untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dan juga selalu dan senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semuanya, ya, kepada ibu-ibu sekalian yang ada di Hong Kong, dan waktu saya serahkan kepada MC Ibu Riana, ya, Ibu Riana. Monggo Bu, silakan Bu, dilanjut Bu. Udah, so. Terima kasih kepada Ustadz Ferry Setiawan. Saya mewakili MC-nya karena lagi ada ke belakang. Ini tadi sesi tanya jawab ya Ustadz ya? Ya, monggo Bu. Ya, coba yang sahabat-sahabat yang lain yang di luar sana yang ada pertanyaan boleh ditanyakan, dan apabila tidak ada pertanyaan, mungkin insya Allah kajian online sore hari ini segera ditutup ya. Coba mbak-mbak yang di luar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Halimah Ustaz di Cinwan. Oh ya Bu, Nur Halimah ya. Silakan Bu. Nah, begini Ustaz, saya pernah mendengarkan ceramah dari Buya Yahya Ustaz. Itu tentang Bilal bin Rabah. Itu saya sampai nangis, terseduh-seduh, nangis sampai banget, nangis banget. Nah, akan tetapi nangis saya itu bukan nangis karena nggak ngerti saya juga. Jadi nangisnya itu karena kasihan ke Bilal gitu kan. Apakah berarti saya itu belum cinta Rasul atau gimana ya Ustaz? Okay. Itu kisah yang apa Bu? Kisah yang apa yang bikin Ibu kisah kerinduan? Kisah kerinduan Bilal bin Rabah. Oh, kisah itu Ustaz. Jadi Ustaz Bilal bin Rabah itu nggak mau adzan, terus yang tadi itu sampai saya nangis, benar-benar nangis. Tapi saya bukan nangis itu bukan karena saya kangen sama Rasul, bukan itu. Tapi saya kasihan sama Bilal itu. Gitu. Itu pertanyaannya. Apakah berarti saya belum cinta? Terus pertanyaan kedua Ustaz, bolehkah kita membayangkan sosok yang, tapi kalau nangis karena kisah Rasul pernah gak? Enggak, itu aja, pernah satu kali itu aja. Oke, pertanyaannya kedua.
Yang kedua, boleh nggak kita membayangkan sosok Rasulullah itu gantengnya gitu, tingginya, boleh nggak Ustaz? Terus katanya Oke, oke, apakah oke. benar bahwa Rasulullah itu rambutnya panjang? Karena saya suka Iya. rambut panjang, Ustaz. Boleh nggak saya membayangkan seperti itu? Oke, Ya, oke, oke. Ustaz. Terus Ustaz, ini pertanyaan hiburan. Saya kemarin Ya, dari dokter nih Ustaz, dokter Hongkong, sakit ya. perut. Terus obatnya itu nggak tahu halal enggaknya. Nah itu gimana Ustaz? Syukran. Oh, ibu berobat ke dokter. Terus nggak tahu itu obatnya itu halal atau enggak. Katanya ada babinya kata teman saya. Jadi saya ragu-ragu Ustaz. Tapi obatnya udah habis. Itu Oke, sekian. oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu karena menangis ada mendengar kisah atau sirah seorang sahabat Bilal bin Rabah. Saya pun pernah ya, artinya di sini kita semuanya insya Allah pernah ya. Seperti ada kisah saya dulu itu sangat terharu, ada seorang ustadz yang menyampaikan tentang kisah dari Uwais Al-Qarni, ya kan? Uwais Al-Qarni. Jadi sebenarnya kalau kita baca kisah-kisahnya para sahabat, ini adalah kisah-kisah yang sangat inspiratif kepada kita semua. Jadi semakin kita baca sejarah-sejarah orang-orang soleh itu justru akan semakin kita haus untuk selalu membaca dan membacanya terus. Dan lalu bagaimana kalau tadi jika ditanyakan, kalau saya nangisnya karena sahabat Bilal, bukan karena Rasulullah. Sebenarnya itu kalau saya lihat, ya sedihnya kita terhadap sahabat Bilal itu ya juga ada kaitannya juga dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya artinya kalau kita dengan seksama fair, artinya kita menghukumi permasalahan ini juga, kenapa sih sahabat Bilal itu sampai menangis? Orang-orang menangis juga ketika mendengar azannya Bilal. Nah, kalau menurut saya, bagaimanapun dari hati seseorang ini juga di samping memikirkan sahabat Bilal, tentu kita juga suka memikirkan juga ketika Bilal itu nangis karena apa sih? Sayyidina Bilal ini nangisnya kan juga karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang penting bagaimana perasaan Ibu Nur Halimah ini tidak hanya serta-merta hanya kepada sahabat Bilal, tetapi juga ada perasaan di mana yang itu sampai kepada baginda Nabi. Karena ketika sahabat Bilal nangis, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, beliau nggak kuat untuk melanjutkannya. Ini kan juga sebenarnya ada unsur di mana kita cinta kepada Nabi. Itu kita husnudon saya seperti itu. Jadi jangan kita langsung terburu-buru untuk mengatakan saya nggak nangisnya bukan karena masalah Rasulullah. Jadi dari diri kita pun juga harus berhusnudon, berbaik sangka juga kepada diri kita masing-masing, supaya apa? Supaya ya artinya hidup ini enak, ya kan? Kita tidak terlalu membebani diri kita, wah saya ini termasuk ini enggak ya, dan lain sebagainya. Itu malah justru akan menjadi beban pada kita. Kemudian yang kedua, boleh nggak membayangkan sosok sempurna fisiknya Rasul? Rasul ini ganteng. Iya, memang dalam sebuah riwayat Nabi ini sangat banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang ketampanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabat yang mengatakan Rasul ini sahabat Anas, ya kan, kulitnya Nabi ini sangat halus, bahkan dengan kain sutra ini lebih halus ya kulitnya Nabi dibandingkan dengan kain sutra. Kemudian Nabi ini wajahnya ini tidak panjang juga tidak bulat, tetapi ada di tengah-tengahnya, tingginya pas, dengan apa namanya, kulitnya putih kemerah-merahan, ya kan. Kemudian semua dijelaskan secara sempurna, bahkan orang Arab saat itu banyak bersenandung kalau keindahan itu disamakan, diibaratkan dengan bulan purnama. Sampai sahabat mengatakan, kalau aku memilih antara melihat bulan purnama atau wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku lebih cinta, lebih suka melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwa Rasul ini sangat tampan ketika beliau memakai pakaian yang berwarna merah. Tentu merah di sini bukan berarti merah secara keseluruhan warnanya merah semua, tetapi ada motif-motif yang lainnya. Karena kan dalam baju yang berwarna merah saja itu kan juga tentu ada sebagian ulama mengatakan makruh seperti itu ya. Maka itu merahnya di sini ada motif warna yang lainnya. Jadi mengatakan demikian Rasulullah. Boleh nggak kita membayangkan itu? Ya boleh-boleh saja.
Yang penting artinya kita membayangkan dalam rangka kecintaan kita kepada Nabi, bukan dalam rangka yang lain-lainnya, kan seperti itu. Maka sangat naif kalau kita hanya membayangkan yang fisik saja, seperti kita membayangkan gantengnya artis-artis Korea namanya, atau arti berbeda. Jadi karena memang kecintaan kita kepada Nabi SAW, itulah manusia yang tertampan itu adalah baginda Nabi SAW. Jadi itu kita dalam rangka kecintaan, bukan karena dalam cinta yang lainnya yang daripada itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau tadi berobat di dokter ya, dokter yang bukan Muslim ya Bu ya? Iya, bukan Muslim, Ustaz. Bukan. Di mana? Di Hong Kong? Iya, di Hong Kong di sini, Ustaz. Oh, 3 hari yang lalu, iya. Kalau dokter Muslim ada nggak di situ dekat Ibu? Iya, kurang tahu, Ustaz. Oh, kurang tahu ya. Belum dibawa sama bos. Salah satu ujian bagi kita ya, maksudnya salah satu ujian kita di tempat yang mayoritas yang mayoritas non Muslim itu seperti itu. Jadi kalau masalah obat-obatan, selagi kita masih kaidahnya, artinya kita at-tadawi bil haram, berobat dengan yang haram, itu haram. Memang kita nggak tahu ini, tapi memang biasanya kan teman yang sudah lama di situ kan lebih tahu dengan obat-obatan yang ada di situ. Apalagi biasanya kalau obat-obatan yang di kita, maksudnya di negara-negara yang non-Muslim, memang kita tidak bisa memastikan kehalalannya. Berbeda dengan yang ada di negara-negara Muslim, itu bisa ada sertifikasi halal dan dari MUI dan lain sebagainya. Kadang yang ada sertifikasi halal pun kadang masih banyak yang kecolongan produk-produk ini. Maka bagaimana kalau saran saya sih, selama penyakit itu masih kita bisa tangani dengan tanpa obat ya, apalagi kita hidup di negara-negara yang banyak non-muslimnya, yang kita tahu bahwasanya produk-produk mereka ini paling enggak itu syubhat. Kalau kita tidak teliti, enggak jelas halal dan haramnya. Tetapi yang syubhat ini tentu banyak mengantarkan, menjerumuskan kepada sesuatu yang haram. Makanya kata Nabi apa? Kalau syubhat itu 50-50 antara halal dan haramnya. Itu maka kalau kita 50-50 lebih baik kita hindari dan kita memilih produk-produk yang halal. Itu kalaupun ini, kecuali kalau masih sakitnya ini masih bisa ditangani tanpa obat. Ya. Nah, seperti orang Indonesia, Bu. Orang Indonesia ini kan kalau sedikit meriang sedikit dia ke dokter. Ya. Padahal kan kalau kita kata dokter kan sebenarnya kalau penyakit kayak meriang dan lain sebagainya, kita tidak harus buru-buru dengan obat. Kita pakai terapi, kita punya banyak istighfar dulu, ya kan? Itu kan banyak istighfar. Mungkin dengan istighfar ini kita dengan penyakit ini kita mungkin banyak salahnya ini diperingatkan oleh Allah. Kemudian kita dengan konsumsi seperti air putih, kemudian kita dengan kurma, madu, kan seperti itu, insya Allah itu lebih aman. Jadi kalau penyakitnya ini belum sampai pada sifat yang darurat seperti itu, maka carilah obat-obat, artinya yang halal atau mungkin dengan herbal yang lebih aman daripada kita berobat dengan seorang dokter yang tidak jelas artinya apakah obatnya ini halal dan haram. Itu insya Allah jauh lebih hati-hati, lebih hati-hati dan dia lebih selamat daripada kita asal saja yang penting ini. Apalagi teman-temannya udah bilang ya kan, sebenarnya itu nanti ada campuran haramnya loh dan lain sebagainya. Maka lebih baik kita berhati-hati ya. Apalagi penyakitnya saya kira kita masih bisa lah kita tangani penyakit kita ini dengan obat-obat yang lain, atau mungkin dengan tanpa obat atau dengan herbal. Maka insya Allah itu lebih aman daripada kita buru-buru untuk berobat kepada yang belum jelas kehalalannya. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah nggak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan teman-teman kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman.
dan menginjak acara yang terakhir, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Mbak Bariana. Mungkin sudah nggak ada yang ditanyakan, Ustaz, untuk yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Baiklah, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar 3 kali sebelum kita memulai doa ini. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ridha ta'ala wa li maqasidina wa li kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا ذكرته ولا جهلا إلا علمته ولا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga kita semua sebagai jamaah bisa mengambil hikmah dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, dan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk kami yang ada di negeri Buton ini. Sami-sami, Bu. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa tasbih kafaroh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Dan di sini saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan bagi saya pribadi dan juga mewakili semua keluarga volunteer, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kekhilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi